Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Aulia Najwa dengan NIM 2211050010 dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam dari kelas 5 IPIE. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penelusuran hadis menggunakan aplikasi Hadissoft. Jadi di era seperti saat ini, platform saat ini sangat dibutuhkan, diantaranya adalah aplikasi Hadissoft ini. Hadissoft ini merupakan suatu aplikasi digital yang bisa diinstal dan bisa digunakan secara offline. Jadi kalau dulu kita mengenal Hadis Explorer, maka kita sekarang bisa menggunakan Hadissoft. Oke, sekarang langsung saja kita masuk pada aplikasi Hadissoft-nya. Nah, di sini saya sudah menginstalnya terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita masuk pada aplikasi Hadissoft tersebut. Langkah pertama itu tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama itu adalah fitur kitab. Di sini ada 14 kitab. Nah, di antara 14 kitab itu ada yang pertama itu ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ada juga Sunan Darimi, Musnad Ahmad, Muwatta Malik, Sunan Daruqutni, Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, ada Al-Mustadrak, dan terakhir itu ada Musnad Syafi'i. Nah, yang selanjutnya itu ada fitur yang berdasarkan kedudukannya, yaitu ada ilmu hadis, ilmu hadis Al-Quran, hadis qudsi, hadis mutawatir, hadis marfu, hadis mauquf, ada hadis maqtu, hadis mursal, hadis munkati, hadis maulak. Nah, itulah yang fitur kedudukannya. Selanjutnya, yang fitur selanjutnya itu ada hadis berdasarkan teman, yaitu yang pertama itu ada iman, ilmu, umat terdahulu, perjalanan hidup, Al-Quran, akhlak dan adab, ibadah, makanan minuman, pakaian perhiasan, masalah kepribadian, muamalah, putusan hukum, kriminalitas, dan yang terakhir itu ada jihad. Nah, fitur yang selanjutnya itu ada bookmark, yaitu dimana kita bisa menyimpan hadis yang menurut kita sebagai hadis yang favorit. Baik, nah langsung saja kita praktekkan bagaimana cara menelusuri suatu hadis. Di sini saya akan masukkan kata kunci dari hadis dengan bertemakan menyebarkan salam. Nah, kita cari di kolom pencarian. Nah, lalu kita enter. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi, kesimpulannya, hadis ini menurut ijma ulama bahwa hadis ini merupakan hadis syahih, berarti dapat diamalkan. Selanjutnya, bagaimana kita mengetahui bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh siapa? Kita klik saja fitur yang ada di sebelah kanan bagian kedua. Kita klik saja, nah akan muncul di sini nama-nama siapa yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, di situ ada Al-Bara bin Azib bin Al-Harith. Ini bawahnya itu ada Muawiyah bin Suwaid bin Mukrin. Yang ketiga itu ada Asyiat bin Abu Ashisya, Sulaiman bin Aswad.
dan selanjutnya ada Salam bin Sulaiman. Nah, yang terakhir itu ada Al-Hasan bin Ar-Rabi' bin Sulaiman. Oke, selanjutnya di sini ada fitur font. Nah, di tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita dapat mengubah gaya tulisannya dan dapat mengubah ukurannya juga. Nah, kemudian selanjutnya itu ada fitur note. Nah, kita klik saja bagian note. Di situ akan muncul tampilannya. Nah, di situ terdapat kita bisa mencatat hal yang penting, bisa ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada di situ fitur biografi. Biografi imam di sini merupakan penjelasan dari yang meriwayatkan hadis. Nah, begitulah tampilannya teman-teman. Fitur selanjutnya itu ada fitur BNR. Nah, di fitur BNR ini merupakan tempat mau kemana kita simpan file hadis yang kita telusuri ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada fitur informasi. Di fitur informasi ini terdapat kata pengantar, definisi dalam ilmu mustalah hadis, dan ada menurut jalan periwayatannya, dan ada juga ditinjau kepada orang yang disandarkan dari sisi kuat dan lemahnya hadis, ada tertolak sebab gugur sanadnya, ada tertolak sebab tertindak si cacat, atau ada istilah dalam jaswa ta'adil, atau ada yang terakhir cara penyesuaian nomor standar buku. Nah, begitulah ya teman-teman. Selanjutnya kita klik di situ ada fitur yang berwarna-warni. Nah, di situ ada keterangan warna. Warna yang pertama itu keterangannya itu sahabat. Yang kedua itu ada sika atau sika hafiz. Keterangan warna yang ketiga itu ada sika atau adil. Keterangan warna 4 itu ada syadu laba sabi. Keterangan kelima itu ada buruk hafalannya. Keterangan warna yang keenam itu makbul. Yang ketujuh itu ada mazhulhal. Yang kedelapan itu ada keterangannya daif. Warna yang kesembilan itu ada keterangannya tidak dipercaya atau mazhul. Warna yang ke-11 itu keterangannya itu matru. Yang selanjutnya itu ada tertuduh berdusta. Yang warna yang terakhir itu ada keterangan kazab atau pendusta ya teman-teman. Nah, itulah keterangan warna-warnanya ya teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, demikianlah penjelasan dari saya mengenai bagaimana penelusuran aplikasi Hadissoft ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.